Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang melaksanakan salat. Misalnya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf yang pertama. Makanya mesti ini di saf yang pertama ini adalah saf yang mestinya kita berlomba untuk hadir di saf yang pertama itu. Pas masuk di masjid, saf yang pertama. Kenapa? Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berdiri salat di saf yang pertama. Nah, cuma kalau di sini sudah penuh, jangan lari ke depan. Ya, nanti kacau jadinya. Yang kedua, jangan menganggap enteng mengucapkan amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufiralah." Siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, Allah ampuni dosanya. Ketika imam mengatakan waladdallin, ucapkan amin. Kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, Allah berikan ampunan. Pangkato iroma kutu di makami dan oleh pusareh. Pada situ ada keutamaan yang Allah berikan. Ketika ada saf yang kosong, jangan minta orang untuk mengisinya. Mestinya kita yang tahu ada kekosongan, isi saf itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'allah." Siapa yang menyambungkan saf, maka Allah sambungkan ia dengan rahmatnya. Siapa yang memutuskan saf, maka Allah putuskan rahmat kepada ia. Jadi kalau ada yang kosong, jangan minta kamu yang isi. Kamu yang mestinya berlomba mengisi saf yang kosong itu. Pak biasa tuh kita si sorong-sorong ini nah, ikona. Pada situ ada kemuliaan yang besar yang Allah berikan. Rizqen atau masampaja bagi orang yang salat. Dan banyak keutamaan yang lain. Utsman bin Affan mengatakan, jika orang melakukan salat 5 waktu dan tepat waktu, Allah berikan kemuliaan. Yuhibbuhullahu, pertama Allah akan cintai ia. Jadi prinsip paling baik Bapak Ibu tentang salat ini, prinsipnya adalah salat 5 waktu, salatnya tepat waktu, dan salat berjamaah. 5 waktu, tepat waktu, berjamaah. Insya Allah aman sholatnya itu. Allah akan cintai orang yang memperbaiki sholatnya. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Allah sehatkan tubuhnya. Orang yang memperbaiki sholatnya ada jaminan Allah akan sehatkan tubuhnya. Tapi Pak Ustaz, kenapa si anu kalau saya lihat rajin sholat berjamaah, kenapa dia sesak napas? Oh, bukan sholatnya yang salah, rokoknya taliwa-liwa. Ya, jangan salahkan sholatnya, salahkan rokoknya yang terlalu. Ya. Karena Allah jaminkan bagi mereka yang sholat, Allah jaga tubuhnya, Allah sehatkan ia. Wa tuhrisuhul malaika. Orang yang sholatnya 5 waktu tepat waktu, Allah kirim malaikat untuk mengawal dia.